tinggal seperti itu. Kalau nggak ngerti kayak gitu, ini bahasa yang ringan, bahasa yang gampang, yang berkutakan, tata bahasa yang mudah, gampang dimengerti. Masih nggak ngerti, ya gimana jelasinnya lagi? Ya, mending jualin dah kriptonya, dagang kerupuk apa dagang bakso. Bercanda ya. Jadi seperti itu. Nggak usah takut-takut loncat-loncat. SRP ini kan ada MA di sini. Dari awal Mas Bro udah ngomong MA ini suatu tahanan. Kalau MA ini nggak mampu, dia MA yang di bawahnya nggak mampu, yang longsor ke sini, rebutan barang. Saya rasa nggak akan sampai sini. Nyatanya ini baru cendonya longsor dikit aja langsung ada yang serok, kemudian bertahan di sini, ya. Karena ini ada apa namanya berita-berita yang bagus dan ini sejarah ya, kemenangan dengan SEC, otomatis orang nggak akan semudah itu akan TP semua, pasti dia akan pertahankan harganya ya, nggak akan turun jauh lagi. Tiba-tiba nanti wah udah momennya terbang terus naik terus naik terus naik terus, ada bingung Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut, yang nggak karuan ya, yang paling urakan, yang paling ongrongan, yang paling belak-utakan ya, yang apa adanya tanpa tedeng aling-aling. Biarin mau dibilang apa, Mas Bro memang seperti ini, cengengesan apa adanya, cengar-cengir, masam-mesem, gayang guyu, biar kata orang gila, yang penting hatinya waras, kan begitu. Buat apa kalau apa namanya kelihatan waras tapi sebetulnya gila, hatinya gila itu ya macem-macem, hatinya kotor, tukang tipu, tukang ibul, bikin FOMO orang, menjerumuskan orang sangkut, menjadi orang kere, menjadi orang miskin, tipu menipu, nggak pandang bulu, orang kecil, orang susah, makan aja susah, uang aja pinjol, disuruh masuk kripto untuk membelinya meme coin busuk, ya habislah dia, ya masa depannya hancur. Ya tahu nggak ya, di luar sana banyak orang stres yang loncat-loncat karena banyakan dihayali Rp1 benen, ya dihayali uang 10.000 20.000 menjadi jutawan, yang akhirnya rapul, habis, ditikam, digigit sama si kuda Nil. Makanya kita sebagai pemain kripto yang baru ya, belajar dulu. Mas Bro di sini akan memberikan edukasi para pemula yang mau, yang nggak ngeyel, yang nurut, yang nggak mau halu, yang nggak menghayal, apa adanya sesuai dengan rezeki masing-masing ya. Nggak usah segala macam percaya. Tipu penipu banyak sekali, orang soak banyak sekali ya. Anda jangan ikut soak. Kalau Anda dikibulin orang soak, Anda ngikut, sama aja Anda juga pengabdi soak ya. pengabdi halu. Jangan mau ya. Anda orang waras, sudah orang cerdas, orang pinter ya, orang punya uang, punya segalanya, dikasih kesehatan aja kita sudah bersyukur ya, dikasih anggota badan kita lengkap aja kita udah bersyukur ya. Coba ya, andai kata Anda itu bibirnya hilang yang bawah, kan jadi atas doang, nyudal jadinya kan, mau ngomong AAI itu baru bibir satu ya. Belum kalau sperdonya hilang, aduh celaka 17 karung Anda. Makanya disyukuri aja. Kalau orang bersyukur syaratnya apa? Hati-hati, jangan halu, jangan menghayal. Mana ada sih uang 1 perak 2 perak menjadi triliunan ya. Itu harus dipikir ke situ, berpikir yang normal, yang waras ya. Cukup ya untuk edukasi pemula ya. Hari ini dengan video yang kedua ini, Mas Bro akan memberikan teknikal SRP sama juga BTC. Karena BTC itu induknya, maka SRP juga akan mengikuti daripada induknya. Bersabar, main kripto itu ada momennya ya, tinggal kerja real. Kayak Mas Bro ini ngojek oke ya.
Apa aja, nge-grab oke, naik kuda oke, kuda yang itu, jangan kemana-mana pikirannya ya. Apa aja dikerjain, yang penting halal. Kebahagiaan, kebanggaan seseorang itu masing-masing, nggak bisa diukur dengan tingginya gunung, dalamnya samudra. Salah ya, ya tidak bisa diukur dengan kebahagiaan harta benda. Itu kalau orang yang benar, orang yang waras. Tapi saya yakin tahu hati kecil seseorang manusia dalam kolbunya, ya itu pasti akan menderita, akan merintih ya jika kita melakukan hal kesalahan. Salahnya apa Mas Bro? Halo, salahnya apa Mas Bro? Meme koin. Pasti Anda itu was-was, betul enggak? Ya, jadi jutawan betul enggak? Jadi jutawan betul enggak? Tahu-tahu rapul. Anda tuh berpikir, pasti hati kecilnya ada, ini bener enggak? Ini nipu enggak? Masa sih uang 1 rupiah menjadi jutawan? Apa enggak semua orang berbondong-bondong masuk kripto jadi jutawan semua? Nyatanya yang namanya mengenal kripto aja di dalam satu kampungnya Mas Bro nih, kompleknya Mas Bro aja hanya Mas Bro. Ketika Mas Bro gak berani Mas Bro cerita masalah kripto, sangka Mas Bro mengigo, disangka Mas Bro gila, baru mendengar nama kripto aja udah takut. Tapi diambil positifnya. Intinya apa? Kita orang-orang baru ya, kita termasuk orang-orang yang awal mengenal kripto. Dan nanti di Indonesia akan diakui secara luas, akan disebar info-infonya dengan Bapepti, dengan instansi pemerintah yang sekarang betul-betul diakui, dikatakan aset komoditi. Wah, nanti anak SMP, SMA, orang tua, bahkan anak kecil tahu kripto, mak-mak, mbek-mbek, mbok-mbok semua tahu kripto, adopsi kripto ya. Tiba-tiba belum tahu apa-apa dia jual ini, jual itu, jebrek masuk kripto. Anda yang masuk duluan yang akan panen, kan begitu. Kok begitu Mas Bro? Ya karena dia salah sendiri, yang masuk baru masuk nggak belajar ya, ditikam yang masuk duluan. Itu seperti itu. Makanya belajar itu penting ya, menuntut ilmu itu penting, diwajibkan di dalam agama, itu diwajibkan, agama apapun ya. Ya udah ya, cukup ya, subscribe dulu. Terima kasih yang sudah, yang belum ya nanti terima kasihnya kalau udah subscribe ya. Ini mengenai SRP ini saya udah jelaskan bolak-balik, nggak perlu takut ya. Yang mana ada orang fatfood yang bilang mau banding apa, nggak ada bandingan. Mas Bro membaca di artikel yang bisa dipercaya, saya ublek semua, saya korek semua, bahwa untuk banding itu SRP itu dananya banyak, Ripple perusahaannya uangnya nggak bisa terhitung lagi. Mardi aja lewat, dia siap membayar layar seluruh dunia bila perlu ya, semua dibawa ke pengadilan untuk melawan daripada SEC. Itu kuat ya. Tapi untuk SEC sendiri katanya sudah ngeleperek, sudah ngelokro, sudah meleho, banyak kasus sekali, banyak kasus yang belum terselesaikan. Dan semua kasus itu bukan gratis, membutuhkan dana yang besar. Kemarin aja sudah minta tambahan suntikan dana SEC untuk menangani kasus-kasus ya, bertahun-tahun. Berapa biaya ya untuk membayar layar, untuk membayar lawyer di sana, nggak main-main. Itu bisa carry, bisa bangkrut ya. Emangnya uangnya dari Hongkong, dari Mardia, disangka uang tinggal ngambil apa? Itu walaupun SEC ada hitung-hitungannya, dia mengeluarkan uang yang cukup besar. Jadi sudah nggak ada rumor lagi ingin naik banding, aman lah yang masuk SRP, aman. Dan ini bisa menjadi sejarah lagi ketika orang kaya dari Shiba, ketika orang kaya dari Dogecoin. Tapi koin-koin keduanya itu nggak Mas Bro sarankan. Karena apa? Itu kan koin meme, dulunya kan koin lucu-lucuan, walaupun sekarang punya project, dulu enggak ya. Makanya pas kondisi naik ke atas itu tinggi harganya, banyak orang kaya, juga banyak orang yang terjengking di situ karena nggak bertahan lama. Karena itu meme coin, beda dengan koin SRP, koin Cardano yang mana punya fundamental, yang mana koin
cakep, ada proyek yang jelas, ya di belakang mereka juga orang-orang hebat. Siapa yang nggak tahu dengan sosok belakang Cardano sama XRP? Yang saya akan katakan di sini, mudah-mudahan XRP sama Cardano ini akan mengulang sejarah menjadi orang-orang kaya, bukan koin meme tapi mengikuti daripada BTC, mengikuti daripada BNB, mengikuti daripada ETH, langgeng, makin tinggi, makin kaya. Itulah orang yang cerdas sama orang yang bodoh. Kalau orang yang cerdas itu masuknya koin fundamental, nanti akan langgeng selamanya, naik turun, walaupun beli di pucuk kita salah beli, masih ada kemungkinan terjemput, bahkan cuan, bahkan menjadi jutawan dengan jangka waktu yang panjang. Tapi kalau di meme coin, di Shiba, mana sekarang di Shiba banyak yang nangis, banyak yang sangkut di pucuk, ya enggak? Mana di Dogecoin banyak yang nangis, banyak yang sangkut di pucuk. Tapi apa yang terjadi dengan ETH? Sudah pada cuan, turun mereka ngambil lagi, sekarang sudah pada kejemput di BNB. Nggak kejemput gimana, harganya berjuta-juta. ETH, ya BTC kemarin berapa? BTC 250 juta, sekarang berapa? Hampir 500. Kalau ini turun sedikit wajar, yang namanya ingin TP udah menikmati cuan. Juga ini game permainan banyak yang fat food yang mana menjelang BTC halving 1 tahun lagi, sekarang sudah mulai persiapan untuk akumulasi. Kalau mereka kurang serok, ya fat ditebar-tebar lah. Media kan yang punya dia, yang kontrol dia, yang bayar dia, kita ngikut saja. Ya itu ada siklusnya. Kalau kita maunya sehari 2 hari kaya, sehari 2 hari langsung jutawan, sehari 2 hari langsung naik, dia enggak. Mungkin sebulan dia turunkan fat disebar, ditebar supaya pada retail pada jualan, dia serok, hahaha, target dia tuh 1 tahun, nanti pas halving yang kaya dia, kita yang kebanting. Makanya perlunya belajar, masuk komunitas supaya ada yang mengingatkan, itu di situ. Ya, saya yakin orang yang masuk di Doge, Zilla, di Sinja, di Bob Doge, apalagi di Squid Game dulu, itu karena dia nggak mau masuk komunitas, nggak ada yang kontrol, dia ngikutinya orang-orang begitu yang nipu-nipu itu. Akhirnya apa? Ya habis uangnya. Coba kalau ngikuti komunitas, ada yang kontrol, saya koin ini bagus nggak Mas bro, busuk itu jangan, itu ada ngasih tahu, belinya dikit aja kalau mau iseng-iseng, 10.000 20.000 aja. Kayak kemarin di Celsius ya, dengan mana beritanya yang lagi bagus, katanya sudah terlepas dari kebangkrutan, kondisi di dasar sekali, dan koin itu pernah menjadi koin idola, barangkali nanti terbang lagi, dan itu kan masih punya project, ya masuk cukup uang 50.000. Kalau toh hancur ya juga nggak bikin kere, kalau nanti terbang tinggi juga lumayan bisa buat beli kopi rokok begitu ya. Jadi seperti itu. Langsung untuk SRP ini ya, sudah jelas menang dari SEC, dipakai di seluruh dunia, perbankan yang memakai di seluruh dunia, maksudnya teknologinya. Takutnya ini akan lepas landas ke depan bro. Paling tidak next bulan yang akan datang itu naiknya berbeda dengan next bulan tahun 2021 yang masih bersengketa dengan SEC. Kalau ini enggak, semua mengakui kemarin mendapatkan lisensi di Singapura sudah menjadi alat pembayaran yang sah. Gila enggak? Ini kemarin di Inggris sama di Irlandia, mana lagi nanti semua memakainya bertahap ya. Kalau turun dikit serok, turun dikit serok, yang nggak punya serok ya sudah punya barang ini, nunggu, nggak usah serakah seadanya. Kalau masih ada yang dijual ya silakan, kalau nggak ada ya kita santai-santai aja, nggak perlu pinjol ya, nanti bunganya meminjol ya Anda pusing sendiri. Kemarin kan Mas Bro melihat kalau memang ya mau scalpingan itu, kalau Ichimoku sama RS itu gampang, akurat, nggak omong kosong. Yang penting di weekly-nya ataupun daily, jangkanya panjang, nggak sebulan 2 bulan, kadang 3 bulan 4 bulan 5 bulan tuh hal biasa. Yang penting kan cuan
Nyatanya seperti itu. Yang tidak mampu orang sama pada bonyok pada benjut karena nggak tahu tekniknya dan tidak sabar. Coba kalau yang ngambil di bawah Ichimoku ini di sini nih, ya, ini di sini nih lihat nih Ichimoku ini masuk, ya, masuk di sini di atas ini, waktunya jual, ya, jadi Anda nggak pusing. TP berarti Anda dapat cuan yang 50%-nya mau turun mau jengking ya ditinggal saja di situ, nunggu sampai bulan sampai tinggi. Nah itu yang 50% itu bisa ditaruh untuk ngambil lagi di bawah, ya, seperti itu. Jadi kalau ketika turun Anda nggak stres sudah TP, ketika harga tiba-tiba terbang tinggi Anda juga sudah punya koin yang 50% untuk di TP di atas. Santai aja, slow bro, ya, jangan dasar rusuh, geludak-geluduk, kemprungsung, jot-jotan gak karuan. Ini mas bro sampai muncrat, tahu nggak ngasih taunya itu seperti itu, ya. Hapus dulu, ya, beli di bawah jual di atas, 50%-nya buat jangka panjang untuk long invest. Itu gampang seperti itu. Angel mas bro, angel ondole anjluk. Yang angel itu karena nggak sabar, kemerungsung, buru-buru. Padahal ini ada momennya. Ya kita dimainkan psikologinya sama Well sama Paus, ya rapuh, ya kitanya rapuh. Sedikit ada fat aja udah pada ketakutan. Ketika turun ngambil, barangkali nanti turun lagi. Sama juga BTC, kalau ada yang mau serok ke bawah di pat-pat, nanti nggak ada harganya, bisa 10.000, bisa 5.000, bisa 0 BTC. Sama juga, ya. Kalau ini SRP ini momen-momen yang penting, sejarah baru yang mana bertahun-tahun urusan dengan SEC ini menjadi pemenang. Ini barang nanti akan terbang 10 kali lipat. Itu yang ramalkan sama pakar itu akan terjadi, ya. Omong kosong mas bro, omong kosong gimana? Omong kosong. Anda percaya meme coin, Anda beli meme coin kan karena mengharapkan uang kecil menjadi besar, menjadi jutawan. Yang ditipu-tipu sama kibul-kibul itu Anda percaya. Dikasih barang yang begini Anda nggak sabar. Yang jelas punya mentalnya oke, talk share, ya. Kalau nggak talk share ya sari rapet itu dibeli. Ini itu loh, ada waktunya, ada timingnya. Ini sejarah baru, menang dari SEC, koin bagus diadopsi seluruh bank di dunia, yang nantinya akan naik berlipat-lipat ganda. Itu udah jelas, bukan omong kosong, dengan kesabaran, ya. Semua ada timing, ada waktunya untuk SRP ini. Kan kemarin Mas Bro udah bilang ini nih cendonya panjang nih, Delaware ke bawah ini 2 nih Delaware. Artinya apa? Ketika turun dikit ada yang memanfaatkan serok. Kok nggak langsung ngaceng ke atas Mas Bro? Dia juga Well itu cerdas dan pinter, Mardia. Dia itu pintar, Well itu nggak sembarangan. Dia seroknya bertahap. Ketika serok juga bertahap supaya harganya nggak langsung seleng tinggi. Nanti dia nyeroknya lah jadi di atas, harga lebih tinggi. Kalau dikit-dikit dia serok juga harganya naiknya dikit-dikit. Barangkali nanti ada yang TP, turun lagi dikit serok lagi, turun lagi dikit serok lagi. Itu Well seperti itu. Ketika TP juga sama, Well itu nggak langsung TP tang kayak ada langsung dihabiskan, nggak, dikit-dikit supaya harganya nggak langsung ngedam longsor. Dia punya, jadi dia bisa jual harga yang bagus. Ngerti nggak seperti itu? Kalau nggak ngerti kayak gitu, ini bahasa yang ringan, bahasa yang gampang, yang berkutakan, tata bahasa yang mudah, gampang dimengerti. Masih nggak ngerti, ya gimana jelasinya lagi, ya. Mending jualin dah kriptonya, dagang kerupuk apa dagang bakso. Bercanda ya. Jadi seperti itu, nggak usah takut-takut loncat-loncat. SRP ini kan ada MA di sini. Dari awal Mas Bro udah ngomong MA ini suatu tahanan. Kalau MA ini nggak mampu, dia MA yang di bawahnya nggak mampu, yang longsor ke sini, rebutan barang. Saya rasa nggak akan sampai sini. Nyatanya ini baru cendonya longsor dikit aja langsung ada yang serok, kemudian bertahan di sini, ya. Karena ini ada
apa namanya, berita-berita yang bagus dan ini sejarah ya, kemenangan dengan SEC, otomatis orang nggak akan semudah itu akan TP semua, pasti dia akan pertahankan harganya ya, nggak akan turun jauh lagi. Tiba-tiba nanti wah udah momennya terbang terus naik terus naik terus naik terus, ada bingung Anda ya. Itu untuk SRP. Sekarang kita akan lihat ke BTC ya. Jadi mantap, ini saya kasih penjelasan fundamental ya. Tarik garis itu gampang, ini kasat mata, biar oret-oretan nih sekalian nih, oret-oret nih sekalian nih, gregetan saya bercanda ya. Itu di situ, wong ini kasat mata ya, bikin anak aja bisa cuma narik-narik garis kayak gini sih apa. Yang penting pengertiannya, ilmunya yang mendasar, yang bisa masuk ke kalbunya Anda ya, disiram rohaninya biar sehat ya. Kalau rohaninya sehat, berpikiran waras, maka dia akan mencari koin-koin yang bagus-bagus, tinggalkan meme coin. Itu di situ ya. Sekarang kita lihat BTC-nya ya, karena ini dedengkotnya termasuknya ini langsung di dalam BTC. BTC-nya sama kondisinya, bear market seperti ini bear market, ini saya liatin, ini bear market, delongsor ya, delongsor kelihatan nggak seoret-oret nih ya. Di sini winter nih ya, winter nih. Ini apa ini, kesini nih, ini tren bullish, tren bearish, selesai winter nih. Ini puasa gampang sekali, winter nih selesai winter ya, ini selesai winter ya. Sekarang apa nih trennya? Tren bullish, berganti arah dari tren bearish winter, sekarang bullish ya. Bullish tetap ada janjotan, sabar ya, nggak mungkin enggak. Ini juga naik turun, naik turun, naik turun, ini naik, ini turun, nanti ada penurunan. Ini kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa ini di dalam resisten awan Ichimoku ini ada 5 candle, ini ada 5 candle, ini nggak mampu jebol ya. Dan ini juga ada perosotan TK seperti itu, sabar. Yang penting arahnya ini sudah ngebul ya. Juga waktu bearish ini kan, ini berapa tahun ini? 2 tahun kan, dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ya, perlu waktu kan. Winter juga perlu waktu kan, nggak sehari 2 hari. Sekarang bullish juga perlu waktu sambil menunggu halving juga ya. Saya rasa paham ya, masa kayak gitu nggak paham ya. Menjelaskannya bagaimana lagi kalau begitu sudah nggak paham ya. Bahaya ini ya. Bisa jelaskan lagi, ini sama, saya hitung kembali nih, 1, 2, 3, 4, 5, nggak mampu, ini turun ya. Tapi ini belum tertahan, nanti akan terpantul di MA ini ada MA ini, bisa aja sampai ke sini, nggak mungkin ya. MA berapa itu? 420, sekarang masih 430-an. Barangkali sudah sampai di sini, loncat ke sana bisa aja. Market itu nggak ada yang bisa prediksi, makanya gunanya DCA itu seperti itu. Turun-turunnya bisa sampai sini, bisa aja sampai sini ya. Yang penting kan arahnya ke sana itu masih bullish, nggak langsung begini tuh ya, enggak. Kalau begini enggak, itu namanya konyol, TA yang gemblong ya. Mas Bro masih waras ya. Ini masih berjalan di Ichimoku. Ini Ichimoku ini bikinnya nggak sembarangan ini ya. 7 tumpeng ya, 7 tumpeng, 7 bidadari, 7 apalagi 7 nujum, 7 ini kok jadinya lubang itu ya. Ayo, mana lagi pikirannya kemana-mana ya. Ini lubang apa? Lubang Ichimoku. Anda jangan macam-macam ya. Udah jelas saya rasa video yang kedua ini ya, dari teknikal juga fundamental. Apa yang nggak bisa, semua bisa. Mau berita-berita, nanti blenger Anda kalau saya kasihkan berita-berita yang bagus-bagus banyak sekali ya. Mau teknikal model apa? RSI, Ichimoku, Fibonacci, garis trendline, garis menggaris, apa, zigzag tahu nggak? Zigzag tahu nggak? Loncat-loncat itu, naik turun itu zigzag begini ya. Tuh zigzag gini nih, tuh zigzag seperti itu. Mau apa lagi? Semua di sini saya jelaskan. Anda belum paham, belum jelas, ini bahasa yang murah sekali, sederhana sekali, ringan sekali.
orang jalanan pun tahu. Nggak apa-apa memang Mas Bro misinya orang-orang kecil, yang gampang ditipu kan orang pemula, orang kecil, orang recehan ya, dimasukinya yang beli 10.000 dapat miliaran koin, nggak taunya scam. Itu di situ ya. Video yang kedua ini saya rasa cukup ya, dari technical analisis yang sederhana ini juga memberikan pondasi-pondasi untuk Anda semua biar menjadi mental yang baja, mental yang kuat, bukan mental tempe mendoan ataupun mental yang gampang ditipu-tipu orang, biar Anda menjadikan jutawan. Yang penting Mas Bro ada manfaatnya, mengedukasi yang benar, memberikan warning jika ada yang masuk ke meme coin, paling tidak seperti itu, paling tidak yang nyangkut masuk ke channel Mas Bro ada yang terselamatkan daripada orang-orang yang bikin FOMO, bikin bangkrut, bikin kirim, bikin jengking seperti itu. Paling tidak ya ada manfaatnya. Orang hidup itu jadi orang tuh jangan menyusahkan orang. Sampai kemarin ada yang bilang ya di YouTube, di komen, Mas Bro silahkan bahas koin apapun tapi jangan menjelek-jelekan koin lain. Goblok, saya bilang begitu. Koin busuk, koin jelek suruh nutup-nutupi, sama juga saya menutupi aib ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bila tahu kejahatan, tahu kebusukan, tahu kebobrokan, kita nggak membantu, kita nggak menjelaskan, saya termasuk golongan seperti orang mereka. Paham ya? Nggak perlu saya teruskan, nanti jadinya ceramah. Saya rasa cukup ya. Yang baiknya Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang namanya Mas Bro manusia biasa, nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.